Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fasihamduh wal ghalibi junduh wal muta'ali jadduh wala ila ghairuh. Wa usalli wa usallim ala muwahhidil wahdah wa muzhibil kufri wa muzili syirki, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, ad'ukum li nafsi wa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallah allafa baina qulubahum. Shadaqallahul alim. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini, yang mana dalam ajaran Islam terdapat ajaran yang nampak kontradiktif menurut masyarakat umum. Tetapi ketika kita telah menelaah, mengkaji secara mendalam, ternyata di dalamnya terdapat dua ajaran tersebut terdapat pada satu poros yang sama. Contohnya kita akan membahas mengenai tawakal dan kasab. Menurut masyarakat awam, tawakal dan kasab itu dua-duanya saling tolak belakang. Tawakal menurut bahasa mewakilkan. Umpamanya, kita seorang ayah menyuruh kepada seorang anak, king, tolong belikan obat ini karena ayah sedang sakit. Nah, itu sebagai perumpamaan bahwa ayah mewakilkan urusan membeli obatnya karena sakit. Ini tawakal menurut bahasa. Tawakal menurut bahasa itu mewakilkan segala urusan kita. Sedangkan menurut istilah, mewakilkan segala urusan kita kepada Allah, atau menyerahkan dengan yakin segala urusan kita kepada Allah. Makanya seorang ayah itu harus yakin mewakilkan urusan membeli obat misalnya, harus yakin bahwa membuahkan hasil. Tawakal kita kepada Allah juga seperti itu, menyerahkan diri segala urusan kita. Sedangkan kasab adalah segala upaya daya yang terkait dengan keterlibatan manusia atau usaha manusia, itu kasab. Kalau seperti itu pengertiannya, maka akan terlihat kontradiktif. Ketika kita melihat ketika kita terjangkit penyakit, sudahlah kita jangan berikhtiar. Cukuplah Allah, serahkan kepadanya, tidak dengan ikhtiar. Teman-teman yang saya hormati, statement itu sungguh salah. Statement itu salah. Kita lihat hadis yang terkait dengan wabah penyakit. An Aisyah radhiyallahu anhu
bertanya, suilat Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah SAW, ahbaroha an-nabiy SAW anit ta'un. Rasul ditanya mengenai ta'un, maka Rasul menjawab kepada Aisyah, Kana lahu adaban ala mayyasa. Sungguh Allah memberi azab kepada orang yang dikehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tapi dengan satu syarat. Ketika ada wabah itu azab yang mengerikan, tetapi bisa jadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Dengan cara apa? Dengan cara wayam kusu fi baladihi, berdiam di negerinya, tidak keluar, tidak menularkan kepada hal yang lain. Wa ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Seraya dia menyadari bahwa tidak akan terjangkit kecuali Allah yang menentukan. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa kita bisa mendapatkan rahmat jika kita berikhtiar terlebih dahulu. Solusi untuk menangani wabah ini dengan tidak menyebarkan penyakitnya kepada yang lain. Nah, itu ikhtiar pertama, kasab, fi'lul asbab. Hadis itu menerangkan bahwa kita harus berikhtiar dalam menangani segala urusan, terutama dalam menanggapi penyakit. Terus yang berdiam di kampung sana jangan keluar, harus berdiam di kampungnya meskipun tahu bahwa penyakitnya ada di kampungnya. Nah, penduduk di sana dituntut untuk tawakal, yaitu lan yusibu ya'lamu lan yusibu illa makataballahu lahu, menyadari bahwa tidak akan terjangkit kecuali Allah yang menentukan. Jadi di hadis tersebut kita mengetahui bahwa ada fi'lul asbab dan tawakal. Kita harus berikhtiar sekuat tenaga bagaimana mencegah penyakit, bagaimana mencegah COVID-19 ini dengan motivasi tawakal. Oleh karena itu, statement yang tadi nampak kontradiktif ini tidak benar. Contoh yang lainnya, dalam ayat yang tadi saya sebutkan, wa iyuridu an yakhda'uka, dan jika mereka hendak menipumu, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah, maka Allah cukup bagimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang melindungimu binasrihi, dengan pertolongannya. Pertama dengan motivasi tawakal, wabil mu'minin. Tetapi bukan hanya dengan bertawakal saja kita. Allah melindungi Rasul, tetapi wabil mu'minin, dengan dukungan orang-orang mukmin. Ada fi'lul asbabnya, yaitu bil mu'minin, fi'lul asbab, kasab. Tetapi harus kita yakini juga wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempersatukan hati mereka.
lau anfaqna ma fil ardi jami'an, jika kamu membelanjakan atau memberikan kekayaan apa yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Jadi hakikatnya mempersatukan hati mereka juga hakikatnya dari Allah. Seperti itu. Lau anfaqna ma fil ardi jami'an la ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Walakin Allah, sehingga Allah mempersatukan hati mereka, baina qulubahum, innahu azizun hakim. Kemudian terakhir, ketika orang Badui pergi ke masjid dan sambil mengambil keledai dan bertanya kepada Rasul, haruskah saya ini mengikatnya atau kita serahkan kepada Allah? Kalau dalam bahasa Sunda, kumaha Allah? Rasul menjawab, ikilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Para hadirin, jelaslah bahwa kasab dan tawakal dan kasab tidak ada kontradiktif. Keduanya dalam poros yang sama, dalam posisi yang sama, yang mana harus saling berbarengan. Syukran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.